Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim Radu atau Kading Channel akan menampilkan pusaka-pusaka milik Kerajaan Pajajaran. Satu, Kris Ciung Wanara. Benda ini adalah kepunyaan Prabu Siliwangi, di mana pada dahulunya pusaka ini telah dihancurkan oleh pembuatnya sendiri, yaitu Mpu Welang dan Mpu Anjani. Atas perintah Prabu Siliwangi menjadi 3 bagian, tapi satu bagiannya, yaitu bagian ujungnya, ketika mau dihancurkan, bagian tersebut terbang melayang mencari tuannya yang baru. Pertama, benda pusaka itu ingin ikut ke Prabu Kian Santang, namun beliau menolak. Akhirnya ia menunggu orang yang cocok dengan keinginan dari keris tersebut. 2. Keris Cakrabuana. Keris ini berisi hodam 1000 harimau, sama dengan kekuatan keris Ciung Wanara. Mulanya dimiliki Raden Walang Sungsang dan berhasil dicuri oleh Senopati Argadana. 3. Badik Kembar. Badik Kembar dulunya adalah pusaka milik Prabu Pucuk Umun, yaitu seorang raja dari Kerajaan Pandeglang, Banten. 4. Belati Kesatria Hitam. Belati Kesatrian Hitam atau Satria Hideng dulunya adalah pusaka milik Prabu Surawisesa, yaitu raja dari Kerajaan Sunda Galuh, yang didapatkan dari adiknya Rai, yaitu Adipati Surosoan atau Adipati Banten pada zamannya. 5. Tombak Bodi Panuntun. Tombak Bodi Panuntun ini dulunya adalah milik Pangeran Walang Sungsang, salah satu putra Prabu Siliwangi, dan istrinya Nyai Seberang Larang. Dari tombak Bodi Panuntun ini tersisa hanya mata tombak ujungnya saja, sehingga pendek dan kelihatan seperti pisau belati biasa. 6. Tongkat Syekh Datul Kafi. Tongkat ini dulunya merupakan milik tokoh ulama penyebar Islam pertama di Cirebon, Syekh Datul Kafi. 7. Golok Maung Bodas. Pedang atau golok ini dulunya merupakan milik Senopati Maung Bodas atau Harimau Putih dari Kerajaan Pajajaran. Senjata ini sejenis golok panjang, sehingga dinamakan golok atau pedang Maung Bodas. 8. Golok Kangjo. Golok ini dulunya merupakan milik seorang pendekar tersohor di daerah Banten dengan nama Kangjo atau Bangjo, sehingga golok tersebut dinamakan golok Kangjo. Selain itu, diceritakan golok ini satu-satunya yang bisa menembangkan atau membunuh orang yang memiliki ajian rawa rontek. 9. Pedang Bing Bodas. Pedang ini dulunya merupakan kepunyaan Senopati Bing Bodas atau Kambing Putih dari Kerajaan Pajajaran. Jadi pedang tersebut dinamakan pedang Bing Bodas. 10. Kris Sabto Palon atau Semar. Pusaka tersebut merupakan salah satu pusaka dari Sabdo Palon atau Eyang Semar. Pusaka ini di seluruh Nusantara yang aslinya hanya ada 10 buah dan dimiliki oleh orang-orang tertentu, pilihan saja. Pusaka-pusaka Kerajaan Pajajaran, semua pusaka tersebut akan dilelang oleh pemiliknya yang sekarang bermukim di daerah Majalaya. Bila ada yang minat, hubungi nomor ini. Dijual seluruhnya sekitar 1
kecuali Chris Chung Wong dan Cakra Buana terpisah. Terima kasih. Selain itu, ada lagi pusaka-pusaka, yaitu Batu Ali Harimau Putih. Batu Ali ini milik Prabu Siliwangi yang berisikan odam Raja Siluman Harimau Putih atau Prabu Gelengwesi. Bila ada yang berminat, hubungi nomor ini. Yang lainnya, kitab suci Al-Quran dan replika Ka'bah ukuran kecil. Kitab suci Al-Quran berukuran 2 x 2 cm dan replika Ka'bah berukuran 2 x 1,5 cm. Dulunya pernah dipakai oleh Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten, lalu diwariskan ke Sultan Maulana Yusuf untuk menyerang benteng kerajaan Pajajaran pada zaman Raja Surawisesa, sehingga benteng Pajajaran yang terkenal kokoh itu akhirnya bisa dirobohkan dan bisa direbut oleh Maulana Yusuf karena kehendak dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kedua barang tersebut. Yang berminat bisa menghubungi nomor ini. Selain itu, batu mustika ular naga runting. Batu mustika ini berisikan hodam siluman ular naga runting yang pernah dimiliki oleh Prabu Siliwangi setelah beliau melakukan ritual semedi di Gunung Salak, Bogor. Selain itu, beliau mendapatkan juga mustika paku emas yang dijadikan bahan pembuatan keris naga runting yang dibuat oleh Empu Wulang dan Empu Anjani. Yang berminat bisa menghubungi nomor ini. Mustika harimau kembar. Mustika ini dulunya dipakai atau dimiliki oleh Prabu Siliwangi, berisikan hodam 2 ekor harimau kembar dan dijadikan mas kawin untuk menikahi Dewi Nimas Padmawati atau Nimas Subang Larang. Yang berminat bisa menghubungi nomor ini. Yang lainnya, Batu Ali Laksamana Cheng Ho. Batu Ali ini pernah dipakai oleh Laksamana Cheng Ho, dibuat cenderamata dan dikasihkan kepada Ki Gedeng Tapak di Karawang. Harga 300 bisa turun sampai 200, bisa hubungi nomor ini. Satu lagi adalah Batu Ali Syekh Toha. Batu ini dipakai oleh Syekh Toha selama beliau membantu menyebarkan agama Islam bersama Syekh Datul Kafi di Gunung Jati, Cirebon. Harga 10 sekitar 7-10. Yang berminat bisa menghubungi nomor ini.